Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast yang kedua ya. Karena yang kemarin kita udah ngebahas tentang audio sound system. Nah, yang sekarang itu kita kedatangan tamu yang beliau itu jago lah di bidang editing. Nah, tapi sebelum kita tanya langsung tamu sekarang, nah tidak lupa juga kita disupport oleh Mustika Anggun Purnama Sound System. Nah, ngomong-ngomong sih Kang, Akang itu siapa sih namanya? Karena orang kampus itu sebenarnya udah gak asing sama nama Akang itu, cuman belum tahu aja yang mana gitu. Soalnya kan takutnya di kampus itu kan ada nama yang sama gitu. Nah, sekarang biar viewersnya kita pada tahu nama Akang itu siapa sih? Oke, perkenalkan nama saya Novianto dan saat ini saya kebetulan sedang ada di studionya Mustika Anggun Purnama Sound System. Iya, bukan studio sih Kang, ini lebih tepatnya tempat paniisan gitu. Kalau bahasa Sundanya mah. Paniisan teh apa? Paniisan itu dimana kalau kita pengen sendirian, kalau kita pengen galau, dengerin musik, insya Allah lah datang aja ke studio Mustika Anggun Purnama ini ya. Ngomong-ngomong Kang, Akang, AA atau Bapak? Saya Akang. Akang, Akang boleh. Pertanyaan basa-basi dulu ya Kang. Boleh, mangga. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah saya pribadi baik dan ya sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Nah, saya tuh waktu di kampus ya pengen nanya ke Akang itu malu ya. Aduh, Karena Akang ini tuh ya udah dibilang gak asing gitu di kampus ya gak asing. Nah, saya tuh mau nanyain tuh gini, kan Akang itu jago ya di bidang editing, bikin poster, terus video juga. Kebanyakan Akang tuh banyak mengaplikasikan gitu kan. Nah, sebelum Akang masuk kuliah nih, Akang tuh sebenarnya kerja atau gimana? baik. Jadi sebelum saya berkuliah nih ya, saya tuh sebetulnya bersekolah di SMK ya ada di daerah Bandung lah, gak akan saya sebutin, di jurusan multimedia. Dan dari mulai situlah saya tuh mengembangkan minat dan bakat saya di bidang ini. Iya. Dan ya alhamdulillahnya sampai sekarang ilmunya bisa kepake sama saya. Tapi Akang kerja sesudah lulus dari SMK itu. Setelah lulus dari SMK saya tuh sempat nganggur dulu sekitar 4 bulan, tepatnya pada bulan September tanggal 2 gitu ya, di tahun 2023. Wah, hebat sih Akang ini dari mulai 2021 punten. Oh, 2021. 2021. Beliau masih ingat ya, dari beliau keluar SMK sampai beliau nganggur juga, beliau masih tahu gitu tanggalnya. Ngomong-ngomong, Akang bekerja di mana? Nah, tanggal 2 September itu saya bekerja di salah satu perusahaan yang berkecimpung di dunia pernikahan. Lebih tepatnya saya di bidang percetakan dan konten kreator di perusahaan tersebut. Nah, job desk saya di perusahaan tersebut itu mencetak sebuah desain yang akan nanti diaplikasikan oleh sebuah produk yang berupa simbolik mahar ataupun seserahan buat pernikahan. Berarti undangan juga nyetak berarti? Undangan juga ada beberapa customer yang emang request gitu mau bikin undangan. Nah, guys semua ya, bila istilahnya ada saudara atau kerabat atau kalian sekalipun gitu mau nikah butuh undangan, japri aja si Akang ini ya. Nah, kita lanjut pembahasan ya Kang. Boleh. Terus motivasi Akang apa sih yang Akang itu jadi pengen mendalami di dunia editor itu? Ini motivasinya sebetulnya udah lumayan lama sih. Saya tanamkan gitu ya. Sebetulnya awal mulanya karena saya sebetulnya cuma iseng-iseng doang.
Jadi waktu masih SD gitu, saya kan nggak terlalu punya beberapa gadget lah gitu, di mana pada saat itu anak-anak seusia saya kebanyakan sudah memakai gadget berupa handphone ataupun yang lainnya. Kalau saya pribadi, saya cuman sekedar pinjam saya tuh pinjam sama kakak saya. Ya yaitu sebuah komputer, 1 unit komputer. Komputer itu waktu dulu sama saya dipakai buat main game lah tentu saja. Nah, tapi lama kelamaan ada satu waktu di mana saya tuh cukup merasa bosan bermain game di komputer. Saya mulai deh coba iseng-iseng, awalnya iseng-iseng. Coba-coba gitu kan? Coba-coba gitu, saya sempat edit foto atau ya bikin desain gak jelas aja gitu sebetulnya. Waktu itu umur berapa Kang kira-kira? Waktu itu tuh umur saya berapa ya, mungkin sekitar 10 atau 11 tahun kayaknya masih ada. Hebat ya, di umur beliau segitu ya. Kan kalau anak-anak sekarang main gadget itu ya main game kan gitu. Tapi si Akang ini tuh beliau di umur segitu juga udah bukan mendalami sih, udah coba-coba gitu. Jadi kita patut apresiasi mungkin ya, karena di umur segitu beliau udah coba-coba gitu kan. Gak tahu kalau kita mah ya gak tahu bisa, gak tahu enggak. Ya boleh dilanjut Kang. Nah begitu, saya bekerja kembali ke pembahasan sebelumnya ya. Saya bekerja di bidang percetakan itu sekitar 2 tahun, dan alhamdulillah banget banyak ilmu dan pengalaman yang bisa saya dapatkan gitu di perusahaan itu. Mulai dari disiplin, terus tanggung jawab, dan ilmu yang bisa saya dapatkan banyak sekali. Mungkin ada kata-kata nih dari Akang buat viewers semua, kata-kata di dalam bidang pekerjaan lah gitu. Kalau kata-kata di bidang pekerjaan ya tetap semangat ya, karena pada dasarnya pekerjaan itu datang kepada seseorang yang mau berusaha. Iya. Ternyata beliau juga selain jago ngedit ya, beliau juga ustadz juga ternyata ya. Karena kata-kata motivasinya itu sedikit tapi kena gitu. Ya mungkin Kang pertanyaannya mah segitu ya, karena kita juga dibatasi juga durasi ya. Boleh. Jadi kepada viewers semua, ingatlah tadi kata-kata Kang Pian, tetap semangat gitu di dalam bekerja tentunya ya. Ya mungkin segitu aja. Kang, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Atau cukup? See you guys in the next video. Ya, gitu aja mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.